Orang itu sekarang hanya mau belajar dari guru agama A atau B, nggak mau dari yang lain, Iya. dari buku ini, nggak mau dari buku itu, dan lain sebagainya. Dan itu justru menutup diri tadi, Pak. Iya, jadi kita kan sadar bahwa manusia itu tidak mungkin sempurna, selalu ada kurangnya, selalu tidak sampai pada titik yang paling benar selalu. Kalau perasaan, Mbak Faiz, karena kan saya juga kebetulan S1 filsafat gitu. Ya nggak kebetulan sih, tapi milih waktu itu. Sudah betul berarti. Sudah betul. Nah, tapi kan kadang egonya naik orang belajar filsafat, sebagian itu egonya naik karena merasa sudah bisa berpikir filosofis, bisa bilang orang, wah tidak logis dan lain sebagainya. Nah, Pak Faiz mengendalikan itu gimana? Enggak, jadi di antara yang saya temukan ketika belajar filsafat itu, sepanjang sejarahnya filsafat itu, sepanjang sejarah itu, pikirannya filosof A nanti dikritik oleh filosof B selanjutnya. Filosof B ini dikritik lagi oleh di zaman selanjutnya filosof C. Dari situ saya mengambil pelajaran bahwa berarti memang kebenaran hasil temuannya manusia itu memang harus akan berkembang terus. Jadi tidak boleh saya merasa bahwa kebenaranku itu sekarang yang paling benar, yang paling final, yang paling itu. Nah itu akhirnya apa? Ya ini nanti berpengaruh pada jiwa, cara menyampaikan, cara membicarakan filsafatnya, cara mengungkapkan gagasan dan lain sebagainya. Jadi kesadaran bahwa ini ya mewakili satu kondisi tertentu, situasi tertentunya para filosof yang tidak selalu cocok untuk semua situasi, yang tidak pasti benar. Dan ini kalau dikontekskan dengan hidup saya, ya mungkin mewakili bagian hidupku yang ini. Sehingga menyampaikannya lebih mudah. Nah, selanjutnya juga yang paling banyak itu ceramah-ceramah Pak Faiz di judul-judulnya juga di YouTube itu kaitannya dengan cinta. Nah, sebenarnya dengan banyaknya pengajian tentang cinta itu Pak Faiz, cinta itu kalau menurut Pak Faiz gimana Pak Faiz? Ya memang saya tidak tahu ya, tema ngaji itu sebenarnya beragam macam-macam. Tapi memang menurut saya nilai hierarki nilai dalam kehidupan kita itu yang paling tinggi ya yang berhubungan dengan cinta. Saya selalu menjelaskan kita menjalankan yang benar dan baik dalam hidup ini itu level hierarkinya 4. Yang pertama terpaksa, yang kedua kewajiban, yang ketiga kebutuhan, dan yang paling tinggi nomor 4 ini cinta. Jadi banyak orang baik, banyak orang benar juga pastinya dalam hidup ini. Tapi puncak kebaikan dan puncak kebenaran itu nanti adanya di cinta. Ada yang kebaikan itu hanya terpaksa misalnya. Terpaksa itu berarti sebenarnya dia tidak mau, tapi ya harus begitu, itu terpaksa. Ada yang kewajiban, ya memang saya wajibnya sholat, saya wajibnya menghargai orang. Itu kan nada wajib ini kan seperti ada nada, kalau bisa tidak begitu ya tidak apa-apa. Ada yang kebutuhan, kalau kebutuhan itu biasanya ada pamrihnya. Jadi saya sholat biar hati tenang, saya sholat biar ini ada pamrihnya. Nah puncaknya itu cinta. Cinta itu ketika seseorang tidak sekedar mikir pamrih, tidak hanya pemenuhan kewajiban, tapi sudah mengikis egonya hanya memikirkan yang dicintai. Ini biasanya dalam hierarki nilai dia posisinya paling tinggi. Kalau relasi sudah cinta, dia di atasnya itu sudah tidak ada. Kalau kebaikan sudah levelnya cinta, itu nyari lebih dari itu sudah tidak ada. Ya. Jadi, makanya ketika saya mengangkat tema macam-macam belajar filsafat itu, ya, ketemunya puncaknya ya adanya di cinta. Di cinta, benang merahnya di iya, jadi benang merah. Nah, oke, itu puncaknya Pak Faiz. Kemudian caranya ini Pak Faiz, tangganya untuk ke sana itu gimana ya, Pak Faiz? cinta itu satu-satunya relasi yang tidak bisa dipalsukan. Karena nomor 1 cinta itu hubungannya dengan passion,
rasa. Hmm. Rasa ini kan tidak bisa. Ya. Kita kalau tidak mencintai seseorang, kita tidak bisa memalsukan rasa biar cinta. Makanya ada passion. Nah, passion ini ada beberapa kalau bahasa tips untuk bisa menumbuhkan passion, menumbuhkan cinta. Kalau orang Jawa ada istilah kulino. Tresno jalaran saka kulino. Cinta itu dibiasakan. Nanti passionnya muncul. Oke. Ya, jadi yang pertama memang dibiasakan kalau ingin bisa mencintai. Ingin bisa cinta dengan sesuatu atau seseorang, coba biasakan dengan itu. Nanti lama-lama kan. Walaupun awalnya terpaksa, Iya, apa terus. iya, teruskan saja. Sedekah, kemudian apalagi sholat, kemudian apalagi aktivitas kebaikan itu jalankan saja rutin, lama-lama cinta. Biasanya kalau sudah cinta itu, yang biasanya sedekah, tidak sedekah, ada yang ganjel, tidak enak rasanya. Kita kan istiqomah sholat, sejak bisa sholat kita sholat, tidak putus-putus. Itu ninggal sholat atau ketinggalan sholat itu rasanya ganjel luar biasa. Berarti sudah muncul rasa. Ada passion. Itu, iya. dibiasakan. Ya, jadi yang pertama dibiasakan. Yang kedua disadari. Jadi disadarkan diri ini bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada indahnya. Apapun itu ada sisi indahnya, ada sudut istimewanya. Jadi ini jalan kedua. Tapi ini jalan keluar, dua-duanya jalan keluar. Membiasakan, kemudian mencari keindahannya. Apapun itu nanti di antara jalan untuk menumbuhkan cita. Kayak ustadz-ustadz kalau nasihati, sholat itu, biasanya kan itu biasanya ditunjukkan indahnya. Biar orang terus jatuh suka sama sholat. Nah, itu jalan kedua. Pak Faiz bilang ustadz itu biasanya seolah-olah Pak Faiz ini bukan ustadz. Padahal ustadz. Saya belum pede loh ngaku saya ustadz. Tidak aku, kita yang bilang. Sudah di masjid ngajar filsafat. Gitu kan. Jadi itu dua jalan. Ada lagi yang ketiga. Yang dua pertama jalan keluar. Ada lagi jalan ke dalam. Kalau jalan ke dalam itu yang kita bersihkan diri kita. Jadi yang kita jernihkan diri kita. Jadi nanti kalau dalam bahasanya sufi itu mengalahkan ego, menjernihkan hati, tazkiyatun nafas, macam-macam. Kalau jiwa kita bersih, jernih, termasuk kalau dalam tasawuf dari penyakit-penyakit hati, itu pasti akan yang muncul keluar itu cinta kepada apapun. Iya. Tapi mungkin nggak Pak Faiz ada seseorang yang kemudian kesulitan gitu untuk menerapkan itu, mengaplikasikan itu gitu. Banyak, tidak cuma mungkin. Banyak orang yang susah mewujudkan itu. Kalau dalam bahasa agama itu sebabnya karena terlalu banyak hijab. Hijab itu penghalang. Dia dari cinta. Biasanya nomor satu itu ego. Ini yang paling berat. Jadi egonya sendiri, dirinya sendiri. Yang nomor dua sejarah. Sejarah itu situasi global, situasi zaman hari ini. Itu banyak, misalnya hari ini situasi orang serba pertandingan, mungkin lewat medsos, lewat macam-macam. Ini kan susah. Serba perhitungan ekonomi untung rugi, ini susah. Itu bahasa saya sejarah. Yang ketiga masyarakat. Masyarakat ini ya hubungannya dengan adat, hukum, tradisi, ini kadang-kadang juga menghalangi. Kan banyak cerita-cerita cinta itu penghalangnya budaya, adat, tradisi, itu banyak dia jadi penghalang. Kemudian yang terakhir alam. Jadi kadang-kadang situasi kayak wabah seperti pandemi ini, orang sakit, ya kalau orang sedang sakit itu kan ya dia apa-apa disuruh mbok ya cinta mbok ya aduh efek dia mikirnya yang penting saya sembuh dulu. Ya dari 4 yang saya sebutkan tadi yang paling berat memang ego. Iya. Jadi yang membuat orang susah menapaki jalan cinta. Yang paling dasar. Yang paling susah dan paling berat untuk ditaklukkan. Nah, kalau anak muda itu punya istilah namanya bucin, Pak Faiz. Jadi budak cinta. Nah, Pak Faiz setuju nggak kita sampai budak cinta itu? Ya, jadi
Antara setuju tidak setuju ya sebenarnya tergantung definisi kita tentang bucin. Kalau bucin itu diartikan orang jatuh cinta dan sampai menjatuhkan dirinya, menghilangkan dirinya sehingga dia tidak eksis jadi dirinya sendiri dan macam-macam. Itu menurut saya ya jangan. Karena cinta itu selain passion masih ada care, masih ada responsibility, masih ada respect. Jadi selain ada rasa ya harus ada respect. Respect itu menghargai. Orang yang bucin tadi jangan sampai jatuh pada level tidak menghargai dirinya, apalagi menghargai yang dicintai. Dia harus tetap saling menghargai. Juga ada responsibility. Responsibility itu tanggung jawab. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hal-hal yang justru merusak, bahasa saya, nama baik cinta itu sendiri. Jadi sebenarnya cinta itu mulia, tapi kadang-kadang kita sendiri yang menjatuhkan, ya merusaknya. Jadi kita melakukan hal-hal yang menjatuhkan nama baiknya cinta. Jadi ada passion, ada care, ada respect, ada respons. Care itu peduli. Jadi kalau ada pasangan kita kok bucin pada kita dan kita diam saja, biar saja kamu kalah di bawahku, kamu takluk di bawahku, modelnya gitu. Berarti dia tidak care. Termasuk juga cinta kepada agama, Pak. Iya. Kalau dia sampai membuat seperti itu. Iya, cinta pada agama pun kita juga harus care, harus respect, harus responsible. Jangan sampai cinta kita kepada agama secara tidak bertanggung jawab sehingga justru menjatuhkan nama cinta dan nama agama. Jadi itu juga kadang-kadang kita kan melakukan itu secara tidak sadar. Atas nama agama atau atas nama cinta, kita melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif dengan visinya cinta, visinya agama. Dan itu bisa dibilang sudah ego ya Bapak? Bukan lagi ego. cinta agama. Jadi ada istilah yang menarik itu, ada filosof muslim kontemporer namanya Muhammad Argun. Dia punya istilah, banyak orang hari ini itu justru yang dicintai bukan agamanya, meskipun dia bilang itu cinta agama, tapi pikirannya sendiri tentang agama. Jadi yang disakralkan bukan din, tapi yang disakralkan adalah afkar ad-diniyah. Afkar ad-diniyah itu pemikiran keagamaan. Makanya beliau punya istilah, di antara penyakitnya umat Islam hari ini itu takdisul afkar ad-diniyah. Jadi sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi dia mensakralkan pikirannya sendiri, seolah-olah pikirannya tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Itu relate sekali. Kadang orang itu sekarang hanya mau belajar dari guru agama A atau B, nggak mau dari yang lain, dari buku ini, nggak mau dari buku itu, dan lain sebagainya. Dan itu justru menutup diri tadi, Pak. Iya, jadi kita kan sadar bahwa manusia itu tidak mungkin sempurna, selalu ada kurangnya, selalu tidak sampai pada titik yang paling benar selalu. Yeah. Dan Rasulullah kan juga bilang kita itu yang terbaik ya yaumuhu khairun min amsihi. Kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin. Berarti kita itu harus progres terus. Progres itu berarti ya kita tidak mandek. Membuka diri. Iya, sementara yang takdis tadi, yang mensakralkan tadi kan berarti mandek. Seolah-olah ini yang paling benar. Nah, kalau cinta pada diri sendiri, batasannya itu apa? Ya, jadi sebenarnya cinta pada diri sendiri itu bagian dari cinta pada yang di luar diri. Tidak mungkin orang mencintai yang di luar dirinya, tapi tidak mencintai dirinya. Makanya yang bucin-bucin tadi, ketika melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak respect pada dirinya sendiri, ya justru dia menjatuhkan namanya cinta. Jadi dia justru harus pertama-tama mencintai dirinya sendiri. Sama kayak saya bilang, tidak mungkin orang yang tidak bahagia bisa membahagiakan orang lain. Tidak mungkin orang yang tidak gembira bisa menggembirakan orang lain. Okay. Jadi berarti orang tidak mungkin bisa mencintai yang di luar dirinya tapi tidak mencintai dirinya sendiri, karena dalam cinta ada unsur respect dan responsible tadi, menghargai dan tanggung jawab. Bagaimana saya bisa membahagiakan yang saya cintai kalau diri saya sendiri tidak tegak, tidak kuat, tidak bahagia. Iya, tidak bahagia.
Jadi ada kan orang yang, oh saya gadaikan kebahagiaan saya untuk orang lain. Iya, Nah, itu. jadi berkorban untuk orang lain. Nah, kalau bahasa filsafat kan orang-orang altruistik yang pokoknya engkau saja yang bahagia, aku enggak bisa. Kan banyak hari ini kadang-kadang saya dengar itu kan, misalnya ada orang tua yang bilang, pokoknya saya enggak bahagia, enggak apa-apa, yang penting anak saya bahagia. Enggak bisa. Kalau dia enggak bahagia, enggak bisa bahagian anaknya. Nanti anaknya juga begitu, dia belum bahagia bilangnya, yang penting anak saya bahagia, saya enggak bahagia, enggak apa-apa. Nanti bisa sampai 7 turunan gitu terus enggak ada Atau yang bahagia. bisa juga sebaliknya mungkin Pak Faiz. Iya, jadi Ayahnya bilang yang penting anaknya bahagia, anaknya bilang yang penting ayahnya bahagia. Ayahnya sama-sama enggak bahagia. Sama-sama enggak bahagia. Nah, terakhir Pak Faiz, ini soal cinta pada bangsa Pak Faiz. Nah, ini juga kan menjadi tema yang sering orang masih, oh saya gimana, kadang mempertentangkan cinta agama dan cinta bangsa dan lain sebagainya. Nah, kalau cinta bangsa gimana? Sama, cinta itu, saya sering bilang cinta itu fitrah. Mencintai hal-hal yang dekat kita, mencintai sesuatu yang bermanfaat untuk kita, mencintai sesuatu yang memberikan guna banyak untuk kita, itu manusiawi. Termasuk cinta pada tanah air, cinta pada bangsa. Karena betapapun ini kan tempat kita, wadah kita, tumpah darah kita. Jadi bahkan Rasulullah sendiri kan betapa cintanya pada Mekah. Meskipun banyak dapat kebahagiaan fasilitas dari Madinah. Tapi cintanya pada Mekah itu kan sering dipakai dalil bahwa cinta tanah air itu fitrah. Jadi dorongan jiwa manusia yang normal ya. Iya, jadi cinta tanah air nggak normal. Iya, normal. Jadi kesadaran bahwa tanah air kita ini memberikan banyak sudah untuk kita. Dalam banyak hal, wong kita hidup juga dari situ. Nah, wajarnya, normalnya kita cinta pada yang memberikan banyak, memberikan berbagai hal untuk kehidupan kita. Nah, kalau ada yang saya tidak cinta, itu berarti tidak wajar. Atau memang secara sengaja rasa itu disingkir-singkirkan karena kemasukan pandangan ego yang berbeda, kemasukan ego yang ingin menangnya sendiri dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana cinta ke Allah ya, karena sudah diberi banyak tak terhingga sama Allah ya kita. Jadi kita itu kan yang kita cintai itu kan itu yang mengesankan kita, yang membuat jasa pada kita, yang kan Imam Ghazali kan teorinya begitu. Jadi yang seperti itu pasti membuat kita cinta. Termasuk berarti ya tanah air. Dan nanti tinggal cara kita mengelola cinta. Cara mengelola. Iya, jadi kuncinya nanti justru di situ. Cara kita menyikapi rasa cinta, termasuk pada tanah air ini. Jadi cinta itu orang bilang kan anugerah, fitrah bahasa saya tadi. Oke, kalau manusia normal pasti itu lahir muncul. Nah, sekarang tugas kita itu cara kita menghidupkan cinta. Makanya ada istilah jangan falling in love, tapi standing in love. Jangan jatuh cinta, tapi berdiri tegaklah dalam cinta. Jadi kalau jatuh itu kan tadi nanti efeknya jadi bucin tadi. Iya, nggak bahagia. Iya, tapi tegaklah dalam cinta. Tapi saya juga ini ingat sebagai penutup Pak Faiz. Kadang orang membenturkan antara cinta dan rasio. Jadi kadang ya, saya mencintai dia, tapi kata orang tua jangan, karena itu nggak rasional, dia miskin, ini itu. Nah, kalau keduanya mengkombinasikan gimana Pak? Yang pertama menurut saya cinta itu tidak selalu berdasarkan prinsip-prinsip rasional. Karena awalnya memang anugerah dari Allah. Rasa ini kan kita tidak bisa ngontrol jatuh cinta sama siapa. Tapi kemudian cara kita mengendalikan cinta itu butuh rasio. Jadi mengendalikan itu ngatur. Ini rasa ini saya lanjutkan apa enggak. Kasusnya pelakor misalnya, kan rame kan hari ini pelakor. Nggak ada salahnya kalian jatuh cinta dengan siapapun, termasuk mungkin yang sudah suami. Tapi caramu mengelola cinta itu nanti menentukan kisah selanjutnya. Engkau orang baik atau tidak, engkau orang yang berguna atau tidak, engkau orang. Jadi kuncinya di situ. Atau bahkan engkau seorang pecinta sejati atau bukan. Jadi sebenarnya engkau hanya pamrih egomu yang harus menang, atau
cinta cintamu. sejati. Kalau cinta sejati kan nggak Ya, mesti kayak tadi harus. cinta sejati itu dia harus bertanggung jawab, dia harus peduli. Kalau ngikuti nafsu egonya saja, nggak peduli, terus jatuh pasangannya, jatuh enggak. Makanya ada filosof itu yang bilang cinta itu menjagaku dari menyakitimu, bahkan termasuk dari diriku sendiri. Dari diriku Ya, sendiri. kalau kehadiranku membuatmu sakit, aku akan minggir. Iya. Karena aku hanya ingin engkau bahagia. Nah, itu cinta. Makanya Oke. di Quran tuh banyak juga doa la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin ya. Karena kadang diri ini Iya. mendolimi diri Jadi sendiri. kita Pak Faiz. mendolimi diri kita sendiri. Iya, walaupun Jadi, mau atas nama cinta dan lain iya, sebagainya. jadi itu yang menurut saya, maka cara kita mengekspresikan cinta butuh akal sehat. Butuh kepedulian pada budaya, pada nilai, pada tata masyarakat. Nggak boleh mentang-mentang cinta terus sesenangnya sendiri dipuaskan sak kapok-kapok. Wong cinta kok kan. Iya. Gitu, ya. Oke Pak Faiz, Yeah. terima kasih banyak Pak Faiz Yeah, sudah sama-sama. dijamu atas waktunya dan utamanya atas ilmunya Pak Faiz. Iya. Jadi kita relatif utuh nih belajar tentang cinta sekaligus belajar tentang akal gitu. Dua karunia terbesar dari Allah. Terima kasih Pak Faiz, semoga bisa Sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi Ya, nanti terima selanjutnya kasih, main ke ya. Jogja lagi. Terima kasih, Ya. terima kasih. Itu teman-teman obrolan saya dengan Pak Fahrudin Faiz. Silahkan teman-teman ambil yang bisa bermanfaat atau yang dibutuhkan oleh teman-teman. Dan seperti yang Pak Faiz bilang bahwa kuncinya adalah ilmu dan cinta. Tanpa keduanya hidup kita akan kacau. Boro-boro bahagiain orang lain, bahagiain diri sendiri aja nggak akan bisa. Terus tonton video-video di Cahaya untuk Indonesia dan subscribe juga channel Cahaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.